cerita bahwa aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khosyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu sekalian belajarlah yang sungguh. Ilmu Allah itu dicari yang benar, yang sungguh-sungguh. Karena apa? Belajar saja, datang kepada ilmu, menuntut ilmu, datang kepada ulama itu akan satu mempunyai sifat khosyah. Jadi wong ini krono sing arepe digoleki ini ilmunya Allah, yang akan dicari ini ilmunya Allah, maka begitu ada Allah di situ, langsung hatinya ini punya khosyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sebegitu dahsyatnya. Maka kalau orang sudah ada Allah, tangannya akan bisa menjadi Allah. Maksudnya segala sesuatunya yang lewat tangan ini diberi kemudahan oleh Allah, ucapannya diberi kemudahan oleh Allah, pendengarannya sempurna diberi kenikmatan oleh Allah, menjadikan khosyah. Subhanallah ya, ini yang luar biasa. Kemudian yang kedua, wa talabahu ibadah. Orang menuntut ilmu, semua gerak-geraknya, semua perilakunya, semua ucapannya, semua jangka tapak setapak kakinya, semua pikirannya, karena itu yang dicari itu ilmunya Allah, maka semua ada nilai-nilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa kecil hati. Selama kalian masih penuntut ilmu Allah, kalian terus siang, malam, pagi, sore, kamu orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis apa yang dimaui oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarnya bisa menjadi sifat, mempunyai sifat khosyah, menuntut ilmunya dinilai ibadah. Bahkan di dalam hadis atau berita-berita yang lain, kalau kamu melangkahkan kakimu satu kali, kau diberi derajat satu oleh Allah. Melangkahkan kaki yang sebelah kiri, dosamu satu diampuni oleh Allah. Satu derajat dosanya hilang, satu derajat dosanya hilang, terus begitu sampai akhirnya kau menjadi orang yang bening, yang bersih, yang bebas dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Mu'ad bin Jabal, wa mudzakaratuhu tasbih. Mudzakarah, saling ingat mengingatkan, diskusi masalah ilmu Allah, diskusi tentang ilmu Al-Quran, diskusi tentang ilmu tajwid, diskusi tentang ilmu mantiq, ilmu balaghah, belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sharaf, belajar ilmu yang lain lewat lesan ulama, duduk dengan ulama,
itu sama dengan membaca tasbih. Tapi kalau kau baca wirid subhanallah wa hamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah, 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 hamdi, subhanallahil azim. Sehari semalam kau begitu. Tapi kau duduk 1 jam beserta orang soleh, duduk 1 jam beserta orang yang alim, duduk 1 jam beserta para habaib, duduk 1 jam belajar ilmu agama, itu dinilai sama Allah seperti puluhan ribu tasbihnya para malaikat. Maka orang yang mudzakarah berembuk, coba Kang ini baca aku benar apa enggak? Yang satu membaca, yang satu mendengarkan. Ah, ini bacamu kurang betul, yang betul begini, dapat ilmu lagi. Oh ini kebanyakan yaknya, ini kebanyakan hurufnya, ini yang betul begini, yang salah begini. Dijelaskan seperti itu. Itu sama dengan membaca tasbih. Yang mengingatkan dapat pahala, yang diingatkan manut juga dapat pahala. Masya Allah ya. Inilah ungkapan indah dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah saudara-saudara bahwa tasbih ini adalah hasil istikharahnya para malaikat. Para malaikat dulu tidak bisa apa-apa. La ilma lana illa ma 'allamtana, kata malaikat. Maka malaikat ketika diberitahu oleh Allah bahwa sesungguhnya nanti aku menciptakan langit bumi ini, aku akan menciptakan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kau saya tugaskan mengangkat kursi saya, mengangkat arsy saya. Apa kata malaikat? Sami'na wa atokna. Begitu 8 malaikat mau memikul kursi Allah, arsy Allah, terasa sangat berat sekali. Maka dikatakan oleh Allah, qul subhanallah. Maka malaikat membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu subhanallah dibaca, semua urusan menjadi enteng. Jadi tahu persis bahwa subhanallah kalimat yang luar biasa. Kalimat tanaman surga. Kalimat yang pertama diajarkan oleh Allah kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wal bahsu anhu jihadun. Orang kalau membahas ilmu Allah ini pahalanya bagaikan jihad, bagaikan perang, bagaikan mengangkat senjata. Kamu kenapa berangkat ke pondok itu? Karena membahas ilmu. Kenapa kau malam-malam keluar malam? Karena membahas satu ilmu. Ya, bagaimana strateginya orang dakwah? Bagaimana kira-kira ulama dengan umara ini bisa bersatu? Bagaimana ilmu agama ini bisa berjalan? Maka disinilah orang-orang yang membahas ilmu bukan orang sembarangan. Orang-orang yang membahas ilmu Allah ini orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Nanti akan melibatkan 5 komponen. Yang pertama, orang yang ngerti ilmu itu sendiri. Yang kedua, harus ada yang mendengarkan, orang-orang banyak. Yang ketiga, harus ada orang kaya yang siap memberi dana, ya. Yang nomor 4, harus dibentuk kelompok atau organisasi. Yang kelima, harus juga disertai dengan nawaitunya lillahi ta'ala. Kalau 5 komponen ini berjalan, uangnya berjalan, ilmunya berjalan, masyarakatnya berjalan. Membahas ilmu Allah ini mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sama dengan jihad. Itu sama dengan perang. Kalau jihad intinya taruhannya nyawa. Juga orang membahas ilmu agama ini
juga sehidup semati, nyawa taruhannya juga. Harus siap diolok-olok orang banyak, harus siap dijatuhkan, harus siap dilempar, harus siap dikritik, harus siap dipuja, harus siap dihina. Inilah rahasia ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Sekarang yang nomor 5. Wa badluhu li ahlihi kurbatun. Menyampaikan atau menyerahkan atau menyebarkan ilmu li ahlihi kepada keluarganya atau orang yang siap menerimanya, kurbatun, sama dengan takarrub dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu datang ke desa, kamu datang ke kampung, kamu datang ke suatu tempat, di tempat itu orang yang tidak pernah menggagas ilmu agama, tidak ada yang mengenalkan ilmu agama, kau datang mengenalkan agama kepada mereka. Ini juga sama dengan qurbah ilallah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama dengan kau berkorban, sama dengan kau menyembelih sapi, sama dengan kau menyembelih kambing karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebar ilmunya, ya. Karena apa? Hanya ilmu ulama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan Rasulullah lewat hadis Mu'adz bin Jabal yang ke-6. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Mengajarkan orang lain, mengajarkan ilmu kepada orang lain, ya, diajarkan kepada orang-orang yang tidak ngerti, itu sama dengan sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus berupa uang. Sedekah juga bisa dengan ilmu. Karena apa? Kau hafal ayat kursi, kau ajarkan kepada adik-adik, kau ajarkan kepada orang lain sehingga orang lain hafal juga. Kau bisa membaca surat Al-Fatihah, kau ajarkan kepada orang lain bisa membaca juga. Selama orang itu mengamalkan ilmu kalian, maka kalian terus dapat kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyepelekan satu ilmu. Kalau ilmu itu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasul diajarkan Rabbi zidni wa qur Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Katakan Muhammad setiap hari, ya Allah, tambahkan untuk saya satu ilmu dan berikanlah ya Allah satu kefahaman. Satu hari satu ilmu, satu hari satu ilmu, terus kejar-kejaran. Subhanallah, ya. Mengajarkan ilmu kepada orang yang belum ngerti itu pahalanya sama dengan sedekah. Jadi semakin banyak orang yang mengamalkan ilmumu, ya. Jadi ilmu itu langsung dari Allah, ilmu itu dari Rasulullah, tapi wasilahnya lewat para ulama warasatul anbiya. Nomor 7, wali annahu ma'alimul halali wal haram. Ilmu itu menjadi tempat-tempat manusia ngerti, manusia lain bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Akhir-akhir ini bicara halal haram sepertinya asing, gitu. Orang tidak peduli mau halal kek mau haram kek, yang penting sugih, yang penting kaya, yang penting dapat dolar banyak, yang penting terkenal, yang penting seperti itu. Tidak ada rezeki yang masuk di perutmu halal atau haram. Kalau yang halal dimakan jadi bening hati, tapi yang dimakan haram
hatinya tambah lama tambah gelap, tambah lama tambah peteng, tambah lama tambah tidak kelihatan apa-apa, yang kelihatan hanyalah fulus dan fulus, uang dan uang. Maka doanya pagi, duit ya Allah, siang duit ya Allah, sore duit ya Allah, duit ya. Na'udzubillah. Pun. Nomor 8. Wa manaru subuli ahlil jannah, ya. Orang alim, orang berilmu ini kalau digambarkan seperti menara, ya, sebagai menara jalan-jalan menuju surga. Jadi kue nek kepingin entuk swarga, dalane kae sing duwe ilmu, jalane kae yang punya pondok pesantren, kae yang ahli Al-Quran, kae yang ahli agama, kae yang ahli rahasia ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 9. Wa huwal anisu fil wihsyati.